Selamat hari Kamis, Jumat yang termanis. Jumpa lagi dalam Efrata Devotion pada hari ini. Saudara, hari ini tanggal 21 April merupakan salah satu hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ya, kita memperingati Hari Kartini saat ini. Kartini adalah nama seorang wanita yang dianggap sebagai pelopor gerakan emansipasi wanita di Indonesia, di mana dia menuntut persamaan hak kaum wanita terhadap pria di segala bidang kehidupan. Emansipasi ini bertujuan memberikan wanita kesempatan belajar dan bekerja dan berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dialah Raden Ajeng Kartini yang lahir di tanggal 21 April, saudara, sang pelopor. Setelah menamatkan sekolah SD-nya, saudara, Kartini tidak diperbolehkan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dia dipingit karena hendak dinikahkan. Tapi meskipun demikian, ternyata itu tidak menyurutkan niat Kartini yang muda itu untuk terus belajar. Ia tetap rajin membaca buku-buku untuk menambah pengetahuan Kartini menjadi seorang yang lebih maju, pola pikirnya dan lain sebagainya. Sehingga ia pun rindu para wanita Indonesia berpikiran maju seperti dirinya. Kartini juga sering menulis surat kepada teman-temannya yang ada di negeri Belanda. Salah satunya adalah Aben Danon. Surat yang dikirim Kartini ini dikumpulkan dan dibukukan serta diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Saudara yang terkasih, berkat perjuangannya, wanita-wanita Indonesia tidak lagi terbelakang. Wanita tidak lagi hanya berperan di seputar rumah dan dapur, tetapi di segala bidang kehidupan yang ada. Mereka memiliki hak-hak yang sama dengan pria. Kini wanita bisa berprofesi apa aja asal mereka mampu. Nah, pada kesempatan hari ini, saudara, mari kita belajar dari salah satu wanita yang juga tercatat dalam Alkitab yang patut kita teladani, yaitu Esther. Esther 2 ayat 7 berkata, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Saudara, Esther adalah seorang gadis Yahudi yatim piatu yang terlahir dengan nama Ibrani Hadasa yang diangkat anak oleh pamannya sendiri, saudara ayahnya, karena sudah tidak lagi beribu bapak lagi. Esther harus keluar dari lingkungan yang dikenalnya dan meninggalkan orang yang telah membesarkannya dan yang dikasihinya, yaitu pamannya Mordekai, karena ia kini ditempatkan di istana. Tapi saudara, kalau kita baca keseluruhan dari kitab Esther, teladan Esther yang kita pahami adalah salah satunya adalah rendah hati, taat, pemberani, dan rela berkorban. Esther begitu luar biasa kecantikannya dari dalam maupun dari luar, hingga raja segera terpikat olehnya dan membuat keputusan untuk menempatkan Esther sebagai pengganti Ratu Wasti dan menempatkan mahkota di kepalanya. Selain itu, saudara, selain kerendah hatiannya, selain ketaatannya, selain dia mau rela berkorban, kasih bagi bangsanya dan iman percaya Esther kepada Tuhan juga terlihat pada saat itu. Esther mempertaruhkan nyawanya dan memutuskan untuk menghadap raja atas nama bangsa yang dikasihinya, yaitu Israel. Tidak peduli akibat apa yang akan terjadi pada dirinya. Siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil akan segera dihukum mati, sebenarnya kalau kita baca dalam Esther 4 ayat 11. Tapi Esther berusaha untuk mengumpulkan orang-orang Israel agar bersama-sama berpuasa selama 3 hari dan mendoakan dia. Tujuan Esther meminta bangsa Israel berpuasa dan berdoa tidak lain adalah untuk memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam keadaan berbahaya yang dia alami. Saudaraku, keberanian dan imannya kepada Tuhan merupakan bukti iman percaya yang telah dimiliki wanita muda ini dalam Alkitab, ya. Dan Esther menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu dalam kehidupan kita, atas ciptaannya. Allah menguasai setiap aspek kehidupan kita untuk menempatkan posisi setiap manusia dimanapun, situasi apapun. Esther benar-benar mengingatkan kita pada janji Allah seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Momen Kartini ini, hari ini mengingatkan kita, mari terus mau rendah hati, rela berkorban, dan beriman bahwa Tuhan selalu ada bersama kita.
Percayalah, semuanya ada waktunya, karena habis gelap terbitlah terang. Semangat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami betapa Tuhan selalu ada bagi kami, betapa Tuhan selalu memiliki rancangan yang terbaik di dalam hidup kami. Walau saat ini situasi sedang sulit Tuhan, tapi kami percaya ketika kami rendah hati, taat, bahkan beriman kepada Tuhan, maka rancangan yang indah Tuhan sudah berikan, siapkan bagi kami di masa depan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau terus boleh menolong kami. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.